Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal, tanyakanlah wahai Muhammad, kata Allah. Kepada siapa? Bani Israila, kepada orang-orang Bani Israel. Kam atainahum, betapa banyak kami berikan kepada mereka, min ayatin, dari beberapa tanda, beberapa mukjizat, beberapa bukti, ya, bayinah, yang menjelaskan, yang tampak. Seperti apa? Sebagaimana terbelahnya laut ketika Bani Israel diajak keluar dari Mesir menuju Sinai. Wa inzalil manna wa salwa, dan turunnya manna wa salwa. Babadaluha kufron, tetapi mereka tetap saja kemudian keluar dari keimanannya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa umatnya Nabi Musa itu sangat-sangat susah, ya, atau kalau bahasa ininya itu disuruh beriman itu nggak kuat lama, Pak. Jadi padahal sudah dikasih bukti-bukti yang nyata. Ibarat kata ketika dia terdesak lalu bisa melewati laut yang dipukul oleh tongkatnya Musa, mestinya kan mereka itu yakin bahwa Allah itu memang menolong mereka. Mereka cukup disuruh berimanlah bahwa Allah itu yang menolong kalian. Nah, tetapi ternyata ujung-ujungnya juga tidak percaya. Dikasih mana wasalwa, ibarat kata itu ingatan-ingatan dalam diri mereka itu nyata sekali bahwa nenek moyangnya atau bapak-bapaknya sebelumnya itu mendapat pertolongan Allah yang sangat-sangat luar biasa, nyata. Tetapi tetap saja anak turunnya itu bisa nyeleweng, Pak. Ibarat kata begitulah, anak-anaknya Bani Israel itu ada juga yang tetap menjadi kafir, menjadi kufur. Ayat-ayat yang Bapak Ibu baca tadi juga tentang bagaimana Nabi Musa menghadapi sihir. Itu juga banyak sekali bukti yang dihadirkan kepada Nabi Musa. Nah, inilah mungkin nanti perbedaannya dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, ya. Kalau mukjizatnya Nabi Muhammad ini karena Quran itu abadi, jadi masih bisa digunakan terus menerus. Tapi kalau mukjizatnya nabi-nabi yang lain itu cuma sekali, Pak. Misalnya membelah laut, Nabi Musa membelah laut, ya mukjizatnya cuma sekali, nggak bisa dipakai lagi untuk membelah laut. Maka nggak ada ceritanya Nabi Musa tiba-tiba pengen ke Mesir terus belah laut lagi, nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan perginya Bani Israel bersama Nabi Musa dari Mesir ke Sinai, nyebrangi Laut Merah. Sekarang Sinai itu juga masuk Mesir juga. Kalau dulu itu hitungannya bukan, ya, nyebrang Laut Merah. Tetapi suatu saat ketika Nabi Musa sudah mungkin sudah aman di sana, kemudian kembali ke Mesir lagi, mungkin juga tidak lewat Laut Merah yang kemudian seenak beliau terus kemudian saya pukullah, bikin jembatan sendiri, tidak bisa. Jadi mukjizat itu bukan kemauan nabi-nabinya, Pak. Jangan dikira Nabi Musa bisa membelah laut itu gara-gara kemampuan Nabi Musa, tidak. Kalau nggak diizinkan oleh Allah ya nggak terjadi. Termasuk nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Isa misalnya, nanti banyak sekali contoh-contohnya. Dan itu hanya berlaku sekali mukjizat-mukjizat itu. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini sepanjang ada orang mengkajinya, sepanjang ada orang mempelajarinya, maka itu akan nanti menjadi mukjizat, menjadi ijaz, alat untuk mengalahkan lawannya.
Maka dikatakan di sini wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'atu wa innallaha syadidul iqab. Barang siapa mengganti nikmat-nikmat Allah itu ai ma an'ama bihi alaihi minal ayat li'annahu sababul hidayah. Pokoknya orang-orang yang sudah dikasih kenikmatan, dikasih tanda-tanda yang luar biasa, kok malah tidak beriman, kok malah kufur, itu dosanya berlipat. Ibarat kata gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara punya seseorang yang Anda kasihi, misalnya setiap hari dikasih hadiah, misalnya tiba-tiba 5 tahun kemudian itu meleng Pak. Meleng itu artinya bahasa ininya apa ya, meninggalkan. Nah, misalkan yang lagi senang-senangnya, misalnya lagi sayang-sayang, tiap minggu misalnya dikasih hadiah, tiba-tiba setelah selama setahun malah dia pergi sama orang lain. Nyesek kan Pak? Orang saja nyeseknya begitu. Allah yang ngasih nikmat kepada Bani Israel sebanyak itu, tiba-tiba dia meleng. Makanya orang-orang seperti itu nyakitinya kan dalam. Karena nyakitinya dalam, maka siksaannya itu pedih. Makanya Bapak Ibu hati-hati kalau Bapak Ibu merasa disayang oleh Allah. Ngeri. Salah dikit adabnya gede. Nah, nanti dalam bahasa lain itu kesalahan kecil bagi orang tersayang itu kesalahan besar. Nah, tapi kesalahan besar bagi orang yang kita benci itu kesalahan yang biasa saja. Ya, jadi makanya yang paling nyakitin kita itu orang yang kita sayang Pak. Karena kesalahan kecil itu kelihatan besar. Tapi kalau orang yang nggak kita sayang, dia mau salto, mau khianat, nggak masalah, bukan yang kita sayang. Tapi makanya Bapak Ibu lihat banyak kasus itu orang merasa terkhianati itu oleh orang yang disayanginya. Jarang dia merasa terkhianati oleh yang dibencinya. Ya karena apa ya? Karena seperti itulah. Makanya Bani Israel ini sebenarnya banyak sekali mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi Bani Israel, yang kemudian mereka itu malah kacau ya, malah imannya berantakan. Aiman ama minal ayat li'annahu sababul hidayah mim ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Maka sesungguhnya Allah maha dahsyat mengadab mereka ya. Ini lahu ya kepada mereka. Artinya kalau kita bisa ambil pelajaran, kalau kita sudah disayang oleh Allah dengan segala kenikmatan, maka jangan sekali-sekali kita bermaksiat. Karena nanti itu adabnya lebih besar daripada adabnya orang yang tidak disayang. Zuyyina lilladina kafaru, dihiasi lilladina kafaru bagi orang-orang yang kafir. Di sini dikatakan min ahli Makkah, dari ahli Mekah waktu itu. Al hayatud dunya, kehidupan dunia. At-tamwiyah bahabuha ya karena mungkin waktu itu ya Bapak Ibu ya, orang-orang yang beriman di era awal-awal Nabi berdakwah itu rata-rata orang miskin. Makanya orang-orang kafir itu ngejeknya luar biasa. Beriman tambah miskin. Nah, sekarang banyak orang ngomong begitu mungkin. Orang-orang kafir yang punya duit sekarang ketika melihat orang yang beriman itu beriman tetap miskin. Gitu ada nggak Pak? Nah, ketemulah nanti Bapak Ibu ya, tapi nggak usah disebut namanya. Jadi itu sejak zaman Nabi Muhammad itu sama. Jadi awal-awal sahabat Nabi itu memang ya orang-orang yang nggak punya duit. Ya kadang-kadang, makanya kadang sebagian orang di dunia ini melihat orang Indonesia muslim terbesar di dunia, tapi masyarakatnya miskin. Padahal ya di dunia lain yang nggak muslim miskin banyak juga ada, cuman kan ya begitulah orang-orang itu ya. Wa yaskharuna minal ladina wa hum yaskharuna minal ladina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Kadang-kadang orang kaya yang kafir melihat orang beriman yang miskin itu kalau menghina itu puas Pak. Bertuhan tapi nggak punya duit, mending nggak bertuhan punya duit. Ada orang konsepnya begitu. Itu adalah perhiasan dunianya bagi orang-orang kafir. Itulah kebanggaannya orang-orang kafir di dunia. Ya biarkan saja gitu ya.
Libakrihim ka Bilal wa Ammar, sebagaimana Bilal dan Ammar. Bilal ini orang yang nggak punya duit, Ammar juga nggak punya duit ya. Wa Suhaib, dan ini sahabat-sahabat Nabi awal yang memang bisa Anda bayangkan Pak, Bilal itu orang Afrika. Itu lengkap Pak kalau dibully Pak. Bisa Bapak bayangkan ya. Orang Afrika itu Bapak tahu ya, ini salah enggak kita ngomong di sini? Ini contoh lah ya. Kulitnya hitam. Ini enggak rasis enggak. Maksudnya ini faktanya ya. Enggak punya duit. Itu kalau bullying kan dapat masuk semua Pak. Kalau orang Indonesia itu kalau ada orang jelek, hitam, hidup, itu kan kalau bully itu kan enak kali. Udah jelek, hitam, nggak punya duit, nyusahin lagi misalnya kan gitu. Itu Anda bayangkan zaman itu Pak, betapa orang beriman yang awal-awal itu luar biasa hinaannya. Nah, sekarang saja mungkin ya tetap ada lah di beberapa tempat mungkin ada. Dan itu zuyyina lil ladina kafaru, orang-orang kafir itu dihiasi dengan dunia ini, akhirnya dia menghina orang-orang yang mukmin karena masalah kemiskinannya. Waladina taqau, dan orang-orang yang bertakwa, dan dia menghina orang-orang yang bertakwa ya. Asyirku wahum waladina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Sementara sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu nanti di hari kiamat jauh di atas mereka. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita orang yang beriman kok dihina sama orang nggak beriman, itu tenang saja, nanti di akhirat kita itu jauh di atas mereka. Orang kafir itu nanti paling bawah Pak statusnya. Nah orang-orang mukmin itu paling tidak itu sudah dekat dengan surga kalaupun ada kesalahan, apalagi nggak ada kesalahan, jadi jauh sekali ya. Fauqahum yaumal wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah memberikan rizki kepada siapa saja bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Artinya gini, Allah ngasih rizki itu nggak masalah dia beriman atau tidak. Makanya jangan dikira kalau beriman terus kaya, kalau nggak beriman terus miskin. Bukan begitu konsep di dunia. Di dunia ini Allah ngasih rezeki kepada siapa saja. Makanya kalau dalam bahasa lain, rezeki di dunia ini adalah menggunakan sistem yang sudah terbentuk. Sistem, makanya pakai sistem. Anda supaya dapat rezeki bagaimana? Yang ngikutin sistemnya, ngikutin sunnatullahnya. Nggak mungkin Anda bertapa terus dapat duit 2 koper, itu enggak sunnatullah. Sistemnya apa? Sistemnya ya bekerja, menawarkan jasa, menjual barang dan sebagainya. Itu sistem sunnatullah. Jangan berharap bermimpi terus saya tak zikir saja nanti bisa jadi duit dari bawah sajadah. Itu cerita Pak. Ada orang begitu ya ada, cuman ya enggak bisa Anda pakai. Makanya kurangi membaca cerita-cerita seperti itu. Anda kalau nggak percaya praktek seminggu sholat terus sajadahmu tetap kosong Pak. Mending Anda bekerja seminggu, rekeningmu mesti bertambah. Nah, setidaknya kan gitu. Artinya jangan Anda mengira seperti nabi-nabi yang dapat mukjizat atau wali-wali yang dapat karomah. Ya beda lah kira-kira begitu. Umumnya orang ya harus mengikuti sunnatullah. Sunnatullah itu ya apa? Ya kalau lapar harus makan. Ya, pokoknya sunnatullah itu kalau lapar harus makan. Jangan ngikutin wali yang kalau lapar malah berdoa. Ya kenyang beliau, tapi nggak bisa diikuti, nggak bisa ditiru. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lapar makan, haus minum, ngantuk tidur. Itu sunnatullah Pak. Pengen duit ya kerja, pengen duitnya kurang ya jalan-jalan. Nah, ini kira-kira begitu ya. Pengen bahagia ya healing, kan kira ya. Pengen itu sunatullah Pak. Pengen dapat istri ya cari, jangan diem Pak. Enggak sunatullah kalau diem itu. Sunatullah itu nyari. Doa boleh tapi tetap harus nyari. Gitu. Kalau doa saja nanti ya dihadirkan Anda nggak terima. Kok gini ya Allah? Nah ente nggak nyari dikasih protes ya kan? Kira-kira begitu ya. Wa yarzuqu may yasha bighairi hisab ay rizqan wasi'an fil akhirah wa awid dunya bi ayyam likal mazkur minhum amala sakhirin wa riqabim. Artinya gini,
Jangan sampai gara-gara kita kelebihan harta terus kita menghina orang yang sedang disedikitkan hartanya. Karena rezeki banyak dan sedikit itu sebenarnya yang ngatur adalah Allah. Makanya kita sedang banyak rezeki itu ya yang ngatur Allah, sedang sedikit yang ngatur juga Allah. Ibarat kata, maka sama-sama kita diatur Allah, dilarang saling menghina ya. Jadi jangan sampai kita melihat orang lain yang nggak punya duit terus inti sih nggak begini nggak begitu makanya begitu. Jangan begitu ya. Mungkin ya tinggal disesuaikan saja. Kalau bisa bantu ya dibantu, kalau enggak ya jangan menghina yang sedang kekurangan, karena itu semuanya adalah aturan Allah. Menghina orang yang sedang kekurangan sama saja kita menghina pengaturan Allah. Seperti halnya, ya Allah kok kamu misalnya, ya Allah kok itu dibuat begitu sih ya Allah. Jadi kayak nggak terima kita. Makanya kita itu kalau sedang enak ya dinikmati saja, sedang nggak enak ya disabari saja. Nah, jadi kalau yang sedang enak syukur-syukur berbagi dengan yang kurang enak. Karena nasu ummatan wahidah, dulu manusia itu umat yang satu, imannya sama ya. Sejak Nabi Adam itu awalnya sama beriman. Alal iman batalahu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Lalu kemudian berubah, sebagian beriman, sebagian kafir. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat dalam sejarah Nabi itu, awalnya Nabi Adam awalnya beriman kepada Allah, lalu muncul kemudian pertengkaran Qabil dan Habil, lalu nanti berkembang banyak yang kafir, yang tidak ingat kepada Allah nanti, lalu dihabiskan dengan banjirnya Nabi Nuh, tinggal 80 orang beriman semua itu. Lalu mulailah kelahiran baru, akhirnya tambah banyak, ada juga yang tidak beriman. Ini artinya gini Pak, setiap generasi kalau tidak dijaga, meskipun orang tuanya, nenek moyangnya beriman, itu bisa jadi nanti bisa hilang imannya, anak turun itu. Makanya penjagaan itu harus dilakukan. Nggak boleh, bapakku kan kiai, bapakku kan ulama, nanti cucu-cucunya mesti ulama semua. Nggak mesti Pak. Anaknya Nabi Nuh saja bisa begitu. Artinya kita nggak bisa mengklaim bahwa kita terus nggak bertanggung jawab atas keturunan kita. Maka mendidik anak-anak kita itu adalah hal yang harus, agar paling tidak imannya kuat atau imannya tetap. Yang paling mahal adalah iman. Kalau yang masalah yang lain-lain itu mereka nanti bisa berusaha sendiri. Kira-kira begitu. Karena nasu ummatan wahidah alal iman fahtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Faba'asallahu nabiyina ilaihim. Lalu kemudian Allah mengutus nabi-nabi kepada mereka. Maka nabi-nabi itu terus diutus banyak sekali. Cuman yang kita wajib ketahui, kita wajib imani, itu cukup 25 saja. Sebenarnya nabi-nabi itu banyak, apalagi nabinya Bani Israel banyak sekali. Dikit-dikit dituruni nabi, dikit-dikit nabi. Nah, kalau dalam Islam ini kan cukup Nabi Muhammad, lalu kemudian diturunkan wali-wali. Makanya dalam kisah lain, dalam kitab lain, ulama-ulamanya Islam itu setara dengan nabi-nabinya Bani Israel. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi maksudnya bukan terus Nabi Musa, setaranya Nabi Musa, bukan begitu. Tapi nabi-nabi yang tidak tersebut, kayak Nabi Daniel, Nabi Jirjis, nabi-nabi yang lain banyak Pak. Nanti cuman mungkin nggak familiar di telinga kita. Nah, bisa jadi Nabi Aristoteles misalnya, atau siapa misalnya, bisa jadi loh Pak, bisa jadi Pak, itu bisa jadi nabi. Cuman kita kan nggak harus mengimani dia, kan nabi kita yang kita imani yang 25 itu. Kenapa 25? Karena 25 itulah yang dianggap mungkin punya apa ya bahasanya ya, punya daya kuat dalam berdakwah. Dari 25 saja itu yang paling kuat cuma 5 Pak, ulul azmi, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, sama Nabi Muhammad. Ini yang paling berat jalur dakwahnya. Yang lain-lain itu standar. Standar itu artinya bisa jadi ya kayak ulama-ulama ya, ngajarin anak kecil-kecil. Yang gede nih, makanya yang banyak terlibat dalam Al-Quran, cerita-ceritanya ya
tokoh-tokoh ini, 5 ini yang paling fenomenal. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Berarti selain nabinya Bani Israel yang Musa, nabinya Nasrani yang Isa, itu Nuh sama Ibrahim. Nabi Nuh ya nanti luar biasa dakwahnya, kira-kira begitu. Bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Faba'asallahu an-nabiyina mubasyirina mundirin. Nabi-nabi itu diutus untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman atas surga. Orang beriman itu dipastikan masuk surga. Bapak Ibu harus jelas, jangan sampai keliru mendengar. Orang yang beriman kepada Allah dipastikan masuk surga. Orang yang kafir dipastikan masuk neraka. Soal kapan dan neraka tingkat mana itu beda-beda. Surga tingkat berapa, neraka tingkat berapa itu juga beda-beda. Tinggal nanti ada kafir, ada musyrik, ada munafik, ada macam-macam ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah semuanya langsung masuk surga? Ya semua berbasis dengan saldo masing-masing, Pak. Jadi kalau lounge misalnya ibarat kata surga itu berkelas, di dunia saja Anda kalau milih hotel itu sesuai dengan saldonya. Ya kalau mau bintang 7 bintang 7 tambah pusing ya. Bintang 5 ya lihat saldo Anda berapa. Sebenarnya sama Pak konsepnya itu. Kalau mau di surga paling tinggi ya saldo Anda berapa, saldo pahalanya. Lah kalau masuk neraka itu minus Pak, saldonya berapa? Sama Pak, kafir itu minus terus Pak. Makanya orang kafir itu minus terus. Yang mukmin saja kadang-kadang minus, apalagi yang kafir nggak punya modal. Jadi naudzubillah ya, jangan sampai lah kira-kira. Makanya kan di dunia ini orang di setting itu tidak pernah tidak pernah bener terus. Ada grafiknya. Makanya kalau di rekening pahala itu kayak rekening Bapak Ibu yang normal. Kalau rekening Bapak Ibu naik terus berarti ada ketidaknormalan. Ini nggak pernah makan, nggak pernah belanja, kan kacau Pak. Normalnya hidup itu masuk, turun, masuk. Terserah lah ya Bapak Ibu kan. Awal-awal mungkin masuk langsung turun loh. Nah, ya terserah lah itu kan awal-awal. Tapi mestinya kalau rekeningnya normal itu masuk, turun, masuk, turun gitulah ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari seni lah ya Pak ya, seni. Dalam pahala dan dosa itu kita juga sama Pak. Makanya kita itu harus sering-sering ngukur rekening. Maka dalam Islam itu diperintahkan setiap mau tidur coba cek dulu rekening pahalamu. Hari ini berbuat apa baiknya, berbuat apa buruknya, supaya nanti Bapak Ibu itu sadar rekeningmu masih berapa. Kalau mau dablek jadi ingat, jatah dablek sudah habis. Loh, itu penting loh Pak. Namanya orang kan jatah jajan sudah habis. Orang yang gemi setiti ngati-ngati kalau bahasa Jawanya itu kan, itu mesti diukur. Ada bahkan dihitung jatah jajan hari ini 10.000. Kalau hari ini 20 berarti besok enggak jajan. Nah, ibarat kata kalau jatah maksiatnya hari ini Anda ukurlah, misalnya sudah cukup ghibah hari ini, besok harus baca Quran seharian penuh, misalnya begitu. Jangan terlena mentang-mentang hari ini Jumat baca Quran terus ngaji, penuh, Minggu bablas. Nah, ini makanya minus, Senin minus, kan kacau nanti ya. Jangan sampai tertipu. Kadang-kadang banyak orang itu tertipu, ya, tertipu dengan. Makanya di dalam Islam itu diajarkan sebelum tidur hasib nafsak qabla an tuhasab. Ya, maksudnya cek dirimu setiap hari. Hari ini saya baiknya apa, buruknya apa. Kalau hari ini banyak buruknya, harus banyak istighfar malam itu. Ketika Anda istighfar, bangun tidur itu sudah normal lagi, Pak. Enaknya orang itu, enaknya umat Islam itu sebelum tidur disuruh istighfar supaya bangun tidur itu sudah normal. Dosanya sudah dihapus hari itu. Pokoknya sebenarnya kalau mau ada kuncinya, cuman masalahnya mau atau tidak gitu. Kemudian wa mundirina wa anzala ma'ahamul kitab bil haq, dan diturunkan kepada mereka
bersama nabi-nabi itu Alkitab ya, kitab-kitab, semua nabi dibekali dengan kitab-kitab, meskipun mungkin kitabnya sampai sekarang tidak bisa terdeteksi ya. Misalnya kitabnya Nabi Dawud saja itu nggak terdeteksi, Zabur misalnya sekarang susah nyari ya. Kalau Taurat, nggak tahu Taurat yang masih ini yang mana ya. Taurat itu apakah yang menjadi perjanjian lama itu atau yang mana, saya belum meneliti ya. Kalau Injil, nggak tahu Injil yang dimaksud itu juga yang mana, karena ya begitulah, karena mungkin sudah terlalu lama ya. Kalau Quran, ya saya kira kalau Quran sudah ada karena bisa dihafal dan teksnya itu dalam bentuk bahasa aslinya, bahasa asli turunannya. Kalau kitab-kitab yang lain nampaknya saya belum menemukan ya. Kalau Injil dengan bahasa aslinya Nabi Isa misalnya, itu belum tahu saya. Kemudian apa tadi? Ilal ladina mana? Wa mahtalafa fihi, dan mereka tidak akan berselisih di dalam urusan agama ilal ladina utuhu, kecuali orang-orang yang sudah diberikan kitab itu. Fa amana ba'dun wa kafara ba'dun. Jadi kadang-kadang umat-umat sebelumnya itu sudah dikasih kitab, itu juga masih kemudian berbeda pendapat, masih konflik. Ini enggak begini, ini enggak begitu. Padahal sudah dikasih kitabnya ya. Mimba dimaja'at umul bayinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan ya, dalil-dalil yang nyata tentang harusnya tauhid atau mengesahkan Allah. Wa min muta'alliqatin bi ikhtilafin wa hiya wa ma ba'daha muqaddamun 'alal istina' bil makna ya. Bagian minal kafirin bainahum fa hadallahu alladziina amanu limahtalafu fi al-haqqu bi'idni wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi kadang-kadang orang itu kenapa berselisih ya, karena ego Pak. Biasanya dikasih dalil begini dia nggak mau karena nggak cocok dengan dirinya. Nah kadang-kadang seperti itulah di umat-umat sebelumnya, ketika dia nggak cocok kok dapat perintah seperti itu, maka perintahnya itu disalahkan, dilawan. Nanti banyak kasus, misalnya biasanya itu yang menjadi itu adalah penguasa. Dulu kalau di zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, penguasa itu kan mungkin agamanya sama Nabi Yahya, Nabi Zakaria sama, tetapi karena penguasa ingin sesuatu kemudian dilarang oleh agama, maka agamanya yang diberangus. Dulu begitu. Gak tahu kalau sekarang. Gak tahu ya. Nanti Anda lihat sendiri ya. Jadi kalau ada itu dari dulu begitu. Jadi kalau orang berkuasa terus ada dalil begini, itu dalilnya yang dia harus dikalahkan ya, itulah ya. Makanya dulu sampai Nabi Yahya itu dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh karena apa? Ini gara-gara fatwanya Nabi Yahya. Padahal itu sebenarnya dari Allah. Ya itulah, hampir mirip-mirip nanti di dunia yang sekarang ataupun yang dahulu ya. Wa nazala bi juhdi aso bil muslimin ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata, kemudian ini ayat ini turun tentang usahanya apa ya? Usahanya orang-orang muslim ya, yang ditimpa ya, yang kena timpa ujian ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira kamu masuk surga dengan semudah itu? Itulah bahasanya ya. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian sebagaimana apa yang terjadi kepada umat-umat sebelummu minal mu'minin minal mihan fatasbiru kama sabaru, sehingga kamu mengalami rasa sabar sebagaimana mereka mengalami masa sabar. Masat humul ba'sa'u, merasakan kesusahan, kemiskinan ya, wadorau dan sakit, wazulzilu dan tergoncang-goncang dengan berbagai macam bala, hatta yakula rasulu walladina amanu ma'ahu, sampai rasul mereka itu berkata dan orang-orang yang beriman itu berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ya. Ala inna nasrallahi qarib,
ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi gini, tidak semudah itu Anda masuk surga. Ini bagi orang-orang yang gini loh Bapak Ibu. Jadi misalnya ada orang baru masuk Islam, misalnya ini kan ini konsepnya begitu dulu. Orang masuk Islam di zaman yang sudah tenang. Jadi ada dulu itu sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam setelah Islam itu tenang. Tenang itu artinya sudah setelah Islam itu punya nama. Maka nanti Allah akan membuat perimbangan. Perimbangan itu gini, nggak semudah itu bergusu. Nah, jadi untuk mendapatkan surga yang sama itu nggak semudah itu bagi sahabat-sahabat yang baru masuk. Maka nanti akan diberikan rasa yang sama supaya Anda dapat kelas yang sama. Apa? Kesusahan, sakit, dan macam-macam sampai titik nadir. Bapak Ibu kalau sudah mengalami masa titik nadir itu sudah kayak mentok Pak. Ya Allah, ini kapan pertolongan itu datang? Itulah nanti baru mendapatkan kesamaan perjuangan, kesamaan rasa. Biasanya begitu. Makanya sahabat-sahabat Nabi yang belakang itu tidak kemudian diberikan angin surga terlalu tinggi. Kamu bisa masuk surga seperti mereka yang dulu-dulu seperti itu kalau kamu sudah merasakan hal yang sama. Maka disuruh berjuang itu sehebat mereka. Termasuk kita sebagai orang muslim, orang mukmin, kalau berdakwah itu ya harus semaksimal sebagaimana orang-orang dulu menghadapi masalahnya, harus se-effort orang dulu. Jadi dai-dai, Bapak Ibu perhatikan, dai-dai Indonesia itu misalnya ulama-ulama Indonesia itu nggak ada yang hidupnya enak terus. Mesti siapa misalnya mesti harus mengalami rasa ya itu gundah gulana, galau, terancam, macam-macam. Dan itu rasa-rasa itu nanti sebagai latihan nilai sabarnya dai itu seperti apa. Dan kita ya kalau kita mau ikutin itu ya jadilah seperti itu ya. Ala inna nasrallah, artinya gini, sampai kemudian nabi dan sahabatnya itu sampai kemudian ngerasa begini, ya Allah ini pertolongannya kapan? Anda bisa bayangkan Pak, Nabi sampai misalnya berkata, ya Allah kapan pertolonganmu hadir? Itu saking apa Pak? Sudah lelah. Sementara anak-anak generasi sekarang itu baru ujian skripsi saja sudah merasa lelah mental Pak. Lelah mental. Itu padahal belum apa-apa. Ya, ujian UAS itu kadang-kadang sudah merasa ujian paling berat di dunia. Ujian putus cinta udah paling berat di dunia. Padahal itu belum apa-apa. Dibanding ujiannya Nabi dan sahabat dalam rangka mempertahankan keislaman. Yas'alunaka madza yunfikun, yas'alunaka, bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfikun, apa yang harus kami infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan kepada mereka Muhammad, apa yang kamu infakkan dari kebaikan. Kebaikan ini artinya harta. Falil walidaini wal aqrabin, maka berikanlah kepada kedua orang tua, yang pertama yang utama ya, wal aqrabin dan kerabat, wal yatama dan anak yatim, wal masakin dan anak miskin, wal nisabil dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu, dan apa yang kamu lakukan min khairin dari kebaikan infak tadi atau yang lain, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ada orang tua di zaman Nabi itu saking banyaknya harta, dia itu bertanya kepada Rasul begini, wahai Muhammad, apa yang harus saya lakukan dari harta saya untuk berinfak, kepada siapa? Lalu dijawab oleh Allah, pertama-tama afdoliyahnya infak adalah kepada orang tua, artinya menanggung orang tua. Itu bagian dari afdoliyahnya infak. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, orang tuanya kalau membutuhkan itu lebih utama orang tua dulu. Kalau orang tuanya sudah beres, kepada keluarga dekatnya. Keluarga dekat sudah beres, kepada anak yatim yang miskin.
Orang anak yatim sudah nggak ada, kepada siapa itu orang miskin siapa saja. Kemudian orang miskin sudah nggak ada, kepada ibnu sabil. Ini urut-urutan apa istilahnya ya, strata yang urgen ya, yang perlu dibantu, Kata Allah, wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kamu infakkan itu tercatat oleh Allah. Artinya Allah mengetahui sekecil apapun infak kalian kepada orang-orang itu. Kutiba alaikumul qital, difardukan kepada kalian perang, wa huwa kurhul lakum, meskipun perang itu tidak kamu sukai. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa jadi apa yang kamu benci itu yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan ada kalanya yang kamu sukai dari sesuatu itu, wa huwa syarrul lakum, tidak baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha mengetahui sementara diri kalian tidak mengetahui. Dikatakan bahwa di sini kutiba ay farado alaikumul qital, perang melawan orang kafir. Perang itu enggak enak, Pak. Bapak Ibu bisa ngerasain kalau perang itu enak apa enggak enak. Perang itu perang sama tawuran berbeda, Pak. Kalau tawuran itu 1 hari bisa selesai. Kalau perang itu bisa bertahun-tahun, Pak. Makanya perang itu enggak enak. Maka bisa Bapak bayangkan, ini zaman itu sudah enak-enak tenang, tiba-tiba diperintahkan perang. Bapak Ibu pilih mana? Misalnya gini, kita dibully terus nih, misalkan Indonesia itu diejek negara lain. Itu sebenarnya kan tiba-tiba misalkan pemimpinnya minta ayo kita perang. Perang itu kan nggak enak, Pak. Enak-enak suruh perang, enak-enak suruh wajib militer, mesti nggak enak. Nah, dalam membela Islam waktu itu Nabi sudah tenang, tiba-tiba karena mungkin diserang terus, kita nggak boleh kemudian diem, maka disuruh melawan. Nah, itu juga berat karena perang itu menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang dan sebagainya. Maka Bapak Ibu lihat perang-perang yang sekarang terjadi itu menghabiskan anggaran negara yang luar biasa. 1 hari itu bermain drone-dronan itu saja itu sudah berapa triliun, apalagi mainnya adalah rudal hipersonik. Itu udah nggak karuan, Pak, nilainya. Kalau nggak ada untungnya, perang itu rugi. Makanya perang itu kalau nggak ada untungnya rugi, Pak. Karena 1 rudal itu berapa? Belum tentara dan lain-lain sebagainya. Makanya pasti perang itu ada perebutan sesuatu yang menguntungkan. Maka negara-negara yang tidak menguntungkan jarang diperangi, Pak. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia zaman dahulu, itu saya setuju dengan ulama yang dulu mengibarkan perang perlawanan. Meskipun pahit, resolusi jihad misalnya, itu bagus, Pak. Seandainya kita nggak pernah berperang, tiba-tiba tetap Jepang kalah dan kita merdeka, merdekanya itu beda, Pak. Merdeka karena kita sudah berusaha perang, berbeda dengan merdeka yang kita itu yes bos. Makanya beda. Makanya nanti lihat negara-negara yang dimerdekakan dengan yang negara merdeka karena dia berjuang, itu rasanya beda dan sikap masyarakatnya berbeda. Makanya kalau orang Indonesia ini kan dulu kalau ulamanya namanya resolusi jihad, kalau masyarakatnya kan semboyannya apa dulu? Merdeka atau mati. Nah, itu bagus, Pak, dalam kondisi seperti itu. Meskipun juga sebenarnya secara hitung-hitungan di atas kertas nggak bakal menang, Pak. Hitung-hitungan di atas kertas kita menang itu ya karena fadlun minallah. Meskipun lewat Amerika ngebom Hiroshima, itu terserah lah caranya gimana. Yang penting kan menang gitu ya. Pokoknya fadlun minallah. Jadi memang kita itu menang ya atas dasar berkat rahmat Allah itu, benar dalam undang-undang itu. Jadi bukan karena bambu runcing. Bambu runcing itu logikanya nggak bakal menang, Pak. Logikanya. Makanya kadang-kadang kenapa negara-negara yang dijajah itu harus memberikan perlawanan meskipun di atas kertasnya tidak menang. Ya karena itu harusnya begitu. Jangan sudah di atas kertas nggak menang, nggak berani maju. Wassalamualaikum.
Ya. Jadi termasuk Bapak Ibu kalau nyari apapun, nyari jodoh, nyari rezeki sama. Di atas kertas misalnya nggak masuk. Coba. Nah, coba dulu. Barangkali fadlun minallah. Meskipun namanya butuh effort yang luar biasa, itu dunia, Pak. Memang harus begitu. Allah itu melihat effortnya. Hasil itu yang menentukan Allah. Kita tuh nggak bisa maksa hasil. Yang apalagi yang nggak pakai effort, yang pakai effort aja kadang-kadang masih begitu, apalagi nggak pakai effort, ya nggak semudah itu bergusur. Bahasa keren aja. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, maka kalau orang berani berperang seperti ini, nanti efeknya itu luar biasa. Keberanian itu harus kita tetap pegang. Supaya apa? Nanti itu jiwanya itu lebih leluasa kalau berhasil. Orang kalau berhasil setelah mengalahkan itu luar biasa rasanya. Berbeda ketika berhasil atas nama pemberian. Kita lulus karena kita misalnya berusaha keras, itu rasanya lega dibanding dilulusin karena kasihan itu daripada ini, sudahlah, itu nggak bagus, rasanya beda. Nah, yas'alunaka anis syahril haram, kita beralih lagi masalah yang lain. Kemudian ada orang bertanya tentang bulan haram. Bulan haram itu bulan-bulan yang dimuliakan ya Pak, ada 4 ya. Kita linfih, bagaimana hukumnya perang di bulan-bulan yang dimuliakan, kata sebagian orang ya. Lalu kemudian Allah berfirman, kul kita fihi kabir. Mengadakan peperangan di bulan-bulan mulia adalah dosa besar. Wa kufrum bihi, apa ini? Wasaddun an sabilillah, dan mencegah orang-orang dari jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan kufur terhadapnya kepada Allah. Wal masjidil haram, dan mencegah orang-orang masuk masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan orang-orang ahli Mekah dari Mekah, maka akbar, lebih besar dosanya. Jadi dulu itu mungkin ada terjadi peperangan di bulan-bulan yang mulia. Jadi gini Pak, di Arab itu ada konsensus kalau bulan-bulan mulia itu nggak boleh ada peperangan. Nah, di setiap daerah mesti ada bulan-bulan yang dianggap sakral. Kalau di Jawa itu ada bulan-bulan yang dianggap sakral seperti Suro misalnya, nggak boleh mantu misalnya ya. Kalau di Arab ada bulan-bulan yang dianggap bulan-bulan mulia. Ya misalnya Sya'ban, Dzulhijjah, Sya'ban, Dzulqa'dah ya. Sama apa satunya? Rajab. Ada 4 ini kan. Ini nggak boleh ada perang. Itu konsensus sudah disepakati. Nah tiba-tiba mungkin terjadi peperangan, lalu diprotes. Ini gimana ini kok ada perang bulan mulia? Lalu dijawab oleh Allah, bulan-bulan itu kalau ada peperangan hukumnya dosa besar. Tetapi melarang orang masuk Masjidil Haram lebih besar dosanya. Melarang orang beriman kepada Allah lebih besar dosanya. Mengeluarkan orang Mekah, mengusirnya, itu juga dosa besarnya lebih gede. Artinya ada 2 dosa besar. Maka kalau misalkan terjadi perang ini lebih ringan daripada pelakuan yang lebih besar darinya. Makanya dalam fikih nanti ada halal ketika kita terjebak dalam 2 hal yang dosa, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan itu, maka harus diambil yang paling ringan dosanya. Jadi nanti ada akhafud dororen misalnya ya, atau apa ya, nanti ketika ada 2 hal yang sama-sama berbahaya, maka kita harus mengambil bahaya yang paling kecil. Itu ya kira-kira Bapak Ibu. Nanti itu konsepnya dalam qawaid fikih atau ushul fikih nanti begitu. Jadi ketika kita menghadapi 2 hal yang berbahaya, maka kita harus memilih bahaya yang paling kecil. Misalkan antara berbohong, kalau berbohong saya berdosa, kalau jujur saya dibunuh misalnya. Itu ya misalkan dalam hal tertentu itu begitu. Jadi ada jangan terus kemudian menyerah kan gitu ya. Anda ditanya oleh penjajah, mana bapakmu? Itu di kamar. Wassalam Pak, dosa malahnya. Nggak begitu ya konsepnya. Jadi nanti ada 2 hal yang perlu dipilih, mana efek yang termasuk misalnya ketika ditanya istri, makanan saya enak atau tidak,
itu hukumnya wajib mengatakan enak, Pak. Ya, meskipun nggak enak gitu ya. Tapi kalau ada bilang nggak enak terus berantem, itu maka bilang enak itu lebih ringan daripada bilang tidak enak. Kecuali istrinya sudah menerima koreksi apapun. Kalau suaminya bilang nggak enak ya besok dibenerin, ya beda ya. Kan tidak semua sama ya, nanti disesuaikan ya. Kadang-kadang demi yang lebih baik itu nanti bisa disesuaikan. Tapi ya jangan terus kemudian bohong terus ya Pak ya, jangan ya. Sesekali untuk apa ya, kadang-kadang kalau jujur malah nggak seneng istri itu ya. Nggak tahu lah, nanti dicari sendiri. Wa ikhraju ali minhu akbar ya. Indallah ya, wa ikhraju ali akbaru indallah minal qital, dari peperangan tadi. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah ini dosanya lebih gede daripada membunuh. Fitnah itu apa? Fitnah itu artinya di sini adalah syirik, Pak. Syirik, maksudnya fitnah itu apa? Ada orang memfitnah berhala menjadi Tuhan, itu kan fitnah, Pak. Itu fitnah yang paling besar itu. Artinya gini, misalnya ada orang yang setiap bulan Bapak transfer, terus dia bilang yang transfer saya itu cowok saya si Anu. Itu kan fitnah, Pak. Fitnah itu menyakitkan yang memberi tadi, Pak. Jadi Allah tersinggung banget, yang ngasih rezeki Allah tetapi diklaim yang ngasih rezeki si Anu. Itu kan fitnah. Fitnah seperti ini namanya fitnah yang paling gede dosanya. Makanya jangan sesekali memfitnah Allah, bahaya, Pak. Jadi kalau di sini makanya bal fitnah itu akbaru minal qatl. Kalau orang-orang umumnya kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya, artinya sebenarnya bukan itu ya, tapi ya tidak apa-apa lah, taunya itu ya tidak apa-apa. Di sini artinya fitnah itu memfitnah yang bukan Tuhan menjadi Tuhan, itu adalah fitnah paling besar dosanya, alias syirik ya. Wala yazaluna, dan tidak henti-hentinya mereka tetap yuqatilunakum, memerangi kamu. Orang itu kalau sudah antipati terus diserang, Pak. Nanti Bapak Ibu lihat orang-orang itu yang nyerang terus ya, adalah contoh-contohnya di dunia ini. Sudah ini diserang-serang terus. Jadi orang-orang mukmin dulu itu misalkan sudah enak-enak anteng, tiba-tiba tetap diserang di macam-macam ya. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka berharap itu Anda keluar dari situ. Misalnya ada orang misalnya ya sudah masuk Islam sudah baik, diserang terus, dibombardir supaya dia keluar dari Islam. Itu dulu seperti itu ya. Ini stata'u, kalau mereka mampu ya, itu pun susah. Orang itu kalau sudah beriman dengan waras, insya Allah itu nggak bakal hilang imannya. Waras itu logikanya waras, Pak. Tuhan itu satu. Itu kalau orang logikanya waras itu nggak bakal terganggu dengan konsep-konsep Tuhan yang tidak satu. Kalau logikanya waras. Kalau nggak waras, ya nanti Tuhan itu batu, kan jadi aneh. Itu nggak waras ya. Ini stata wa may yartadid minkum, kalaupun ada orang yang murtad dari kalian yang sudah beriman itu, andinihi dari agamanya, fayamut lalu mati, fahuwa kafirun, maka orang tersebut apa istilahnya, terstempel sebagai orang kafir. Faulaika habitat a'malu, maka gagallah amal-amal mereka. Jadi ada orang sudah beramal terus tiba-tiba murtad terus mati, maka semua amal kebaikannya itu menjadi zong, Pak. Rekeningnya menjadi kosong. Bukan kosong minus. Kalau kosong masih mending, minus ini. Jadi ini ancamannya begitu. Orang sudah beramal tiba-tiba murtad, belum keburu balik sudah mati. Itu langsung kena stempel zong. Ya, dianggap semua amal ibadahnya tidak dianggap. Batalat a'malu fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat ya. Fala tadat biha wala thawaba 'alaiha wa taqyid bil maut 'alaihi yufidu annahu la raja ilal Islam lam yatul. Kalau misalkan ada orang murtad lalu masih ada kesempatan masuk Islam lagi, itu bisa jadi masih selamat meskipun dia punya dosa. Gitu ya. Tetapi kalau orang murtad lalu kemudian mati, ya wassalam, sudah masuk golongan orang-orang kafir. Makanya sebenarnya orang kafir selagi masih hidup itu masih berpotensi, Pak. Maka
orang kafir itu nggak bisa dicap dia pasti kafir selagi dia masih hidup, karena dia nanti punya potensi jangan-jangan pas mau mati dia masuk Islam, tapi kan nggak ada yang tahu ya kapan matinya ya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan orang-orang kafir itu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya adalah selamanya. Penghuni abadi neraka adalah orang kafir, penghuni abadi. Kalau penghuni sementara, kontraktor, sewa dan sebagainya, itu nanti ada orang-orang sebagian yang beriman. Jadi yang penghuni tetapnya itu adalah orang kafir. Orang kafir itu penghuni tetapnya, tapi nanti ada orang yang tidak tetap. Wala madana sari'anahum insalimu minalihi fala yasul lahum adna sala. Kemudian ada ayat lain tentang hal lain, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wa wallahu ghafurur rahim. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah kepada orang-orang mukmin rahimum bihim, ya, rahim, zat yang maha memberikan kasih sayang. Artinya orang-orang yang sudah berjihad itu ada pahalanya. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam perbuatan kita selama hidup sebagai orang mukmin. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup sebagai orang mukmin itu sebenarnya banyak pahalanya, cuman kita itu nggak pernah menganggap. Kalau kita orang mukmin, misalnya kita berjihad, paling tidak bersihin nyapu masjid, itu ada pahalanya, Pak. Jadi nggak ada yang nggak tercatat. Mencari rezeki untuk keluarganya, untuk menyekolahkan anaknya, untuk mendidik anaknya, itu ada catatannya semua. Jangan dikira itu nggak ada pahalanya. Jadi makanya jangan sampai kita mengira kita kan nggak ngamal apa-apa kecuali bekerja untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak. Bukan begitu. Menyekolahkan anak, menghidupi keluarga itu termasuk jihad, Pak. Karena dengan Bapak bekerja lalu keimanan anak-anak, keimanan keluarga itu kokoh, itu termasuk bagian dari jihad kita. Kira-kira seperti itu ya. Di sini artinya apa? Apapun ikhtiar kita, selagi kita beriman, maka itu ada nilainya. Makanya jangan dikira orang yang diem cuman kerja ke ladang, ke rumah, ke ladang, ke rumah, nggak ada pahalanya. Bisa jadi pahalanya banyak, karena dia kerjanya ikhlas. Bisa jadi Pak, mungkin ibadah-ibadah yang terlihatnya cuma sholat 5 waktu misalnya, tapi dia mungkin nggak pernah ngerasanin tetangga karena nggak punya tetangga. Nggak pernah lihat gosip karena nggak punya TV ya, misalnya ya Pak. Itu kadang-kadang lebih selamat, Pak, kadang-kadang ya. Makanya kita jangan meremehkan orang-orang yang kelihatannya tidak pernah share kegiatan amalnya. Kok kamu nggak pernah beramal? Jadi amal itu ya bukan yang di share-share itu, nanti malaikatnya yang mencatat ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada juga sahabat atau orang-orang yang bertanya kepada Nabi zaman itu tentang judi dan khamr. Waktu itu judi dan khamr masih menjadi budaya di Arab ya, Pak. Al-qamar wa ma fi hukmihima, ya. Kul fihima ismun kabir. Katakan kepada mereka judi dan minuman keras itu dosa besar. Wa ismu apa? Mana tadi? Kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas, dan ada manfaatnya sebenarnya. Allah pun mengakui bahwa itu ada manfaatnya. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi tidak imbang manfaat sama dosanya. Jadi dosanya lebih gede. Kalau makanya Anda disarankan tidak berjudi oleh Allah. Supaya apa? Karena meskipun ada manfaatnya, itu dosanya lebih gede, efek negatifnya akan lebih besar. Jadi orang itu misalkan berjudi menang sekali, kalahnya 100 kali misalnya, ujung-ujungnya nanti bangkrut, Pak. Yang menang mungkin 1-2 orang. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya apa yang harus aku infakkan, ya. Kulil afwa, katakanlah maaf, atau apa istilahnya, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, seperti itulah, ya, sebagaimana
dijelaskan kepada kalian hal-hal yang sudah dijelaskan, tanda-tanda ya, la'allakum tatafakkarun, barangkali dengan itu kalian menjadi orang yang berpikir. Artinya gini, dalam ayat-ayat kajian kita kali ini disebutkan beberapa contoh dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Di antara tadi ya Bapak Ibu ya, mencegah orang untuk beriman itu dosa besar. Berperang di bulan mulia, bulan suci, itu juga dosa besar. Apalagi yang lebih besar lagi adalah menfitnah yang bukan Tuhan menjadi Tuhan, itu juga lebih besar. Kemudian khomer itu dosa besar, dan judi itu juga dosa besar. Jadi jangan sampai kita masuk kepada hal-hal semacam itu. Ya, intinya adalah sudah dikasih tahu, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Kalau misalkan ada orang mengatakan, no, orang Indonesia kan mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi kok banyak korban judulnya. Nah, itulah fungsinya bahwa Allah pun tidak kemudian memastikan kalau muslim terus enggak melakukan dosa besar, maka cukup kita mengingatkan bahwa hal itu adalah dosa besar. Sebaiknya bagi orang-orang yang berpikir akan menghindarinya dan tidak melakukannya. Fid dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Adanallahu yakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.